Halo, apa kabar kalian semuanya? Pada video atau podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat portofolio hasil kegiatan kepelatihan yang kita pernah lakukan atau pernah kita selenggarakan agar bisa menjadi salah satu media promosi untuk menjaring klien-klien berikutnya. Karena kegiatan manajemen kepelatihan ini sebenarnya dikhususkan bagi kalian yang ingin berkarya di luar sekolah. Jadi tidak hanya jadi guru BK di sekolah, tapi juga pengen berkarya di luar sekolah. Jadi guru BK di Sambi, jadi trainer misalnya. Maka karena kita bekerja di luar sekolah, baik itu secara pribadi maupun kita ikut di satu lembaga kepelatihan yang ada di daerah sekitar kita, satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut atau yang harus kalian miliki adalah portofolio hasil kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Karena ini yang nanti akan menjadi istilahnya akan jadi bukti bahwa kalian memang benar-benar expert, benar-benar seorang yang profesional dalam bidang kepelatihan, sehingga akan memunculkan banyak kepercayaan dari calon-calon klien berikutnya. Namun sebelum kita masuk kepada materinya, saya perlu menjelaskan dulu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pekerjaan sebagai seorang trainer atau sebagai seorang motivator. Motivator atau trainer itu harus tersertifikasi, jadi harus memiliki lisensi. Lisensi ini bisa kalian ambil saat nanti memang benar-benar ingin menekuni bidang motivasi ini. Kalau kalian bekerja di perusahaan, kalian bisa jadi motivator atau HRD di perusahaan tersebut. Secara aturan kalian diberi waktu 2-3 tahun bekerja tanpa lisensi, tetapi setelah 2 tahun kalian harus punya lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk bisa menjadi seorang junior trainer atau motivator. Nah, itu dari segi syarat formalnya. Kalau dari segi marketing, kalian harus punya portofolio. Nah, saat kalian sudah punya portofolio yang bagus, maka dengan sendirinya pekerjaan juga akan banyak datang kepada kalian. Bagaimana cara membuat suatu portofolio? Yang pertama, saat kita mau membuat kegiatan, maka kita perlu promosi. Nah, materi dari promosinya silahkan disimpan. Nanti itu akan jadi salah satu bahan dalam portofolio kita. Begitu juga saat pelaksanaan kegiatan kepelatihan. Jadi saat kegiatan pelatihan berlangsung, usahakan ada dokumentasinya, entah itu berupa foto atau video
yang menunjukkan bahwa kalian sudah pernah melakukan kegiatan kepelatihan. Kalau belum pernah gimana? Kalau belum pernah, ya usahakan silahkan buat satu kegiatan kepelatihan dulu. Biasanya bisa kita mulai dari teman dengan membuat pelatihan harga teman. Misalnya kita sudah punya teman yang bekerja di satu instansi atau di satu sekolah, kita bisa memberikan penawaran pada teman tersebut agar bisa memakai jasa kita untuk kegiatan kepelatihannya. Karena mungkin portofolionya masih nol, ya mungkin dari segi rate harganya ya harga teman juga, misalnya saling bantu lah seperti itu. Nah, nanti dari kegiatan kepelatihan yang sudah kita lakukan itu, kita buat itu sebagai portofolionya. Nah, dalam melaksanakan satu kegiatan kepelatihan, jangan lupa juga untuk meminta testimoni. Nah, testimoni berupa video atau testimoni berupa tulisan. Nanti testimoni itu kita tampilkan juga dalam portofolio kita, sehingga kita punya satu portofolio yang lengkap, misalnya kegiatannya ini pesertanya, ini gambaran acaranya, ini testimoni dari para pesertanya. Itu adalah satu portofolio yang lengkap yang bisa kita gunakan sebagai media untuk promosi. Nah, sesudah memiliki portofolio tersebut, kita bisa mulai untuk melakukan promosi untuk menjaring klien berikutnya. Kita bisa memanfaatkan iklan yang ada di Instagram, atau kita bisa menyurati sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lain untuk menawarkan jasa yang kita berikan dalam kegiatan kepelatihan. Paling tidak karena kita sudah punya portofolio, sudah ada testimoninya, maka itu bisa jadi salah satu penguat. Kita bisa taruh portofolio itu di dalam Instagram atau di dalam Twitter atau di media sosial yang lain untuk menarik perhatian para calon klien kita. Selain portofolio, kalian juga bisa menampilkan materi-materi pengembangan diri, materi-materi simpel tentang pengembangan diri yang singkat-singkat saja untuk mengisi feed Instagram kita agar tidak kosong, sehingga memang terlihat lembaga pelatihan yang dimiliki oleh Bapak A ini produktif sekali membuat konten-konten. Dia juga melakukan kegiatan kepelatihan, aktif di sana, di kota ini, di sekolah ini, sehingga itu akan jadi penguat bagi para calon klien untuk memakai jasa kita. Nah, portofolio ini adalah satu hal yang berharga sekali. Bahkan kalau kita sudah punya banyak portofolio, kita bisa menaikkan rate card kita. Jadi kita bisa menaikkan tarif kita untuk para klien-klien berikutnya. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa sebagai seorang trainer atau motivator, kita tidak bekerja di satu lembaga, misalnya sekolah, dalam arti kita perlu mencari klien kita sendiri, maka kita perlu untuk membuat promosi-promosi yang bagus. Dan di situ kreativitas kalian diharapkan meningkat, bagaimana menjaring klien-klien baru, klien-klien mungkin klien lama mau ikut pelatihan lagi dengan materi yang berbeda,
sehingga itu adalah satu hal yang harus diusahakan, bagaimana kita membuat portofolio. Nah, selain membuat portofolio dalam kegiatan promosi kita juga bisa membuat jadwal reguler untuk kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan. Ya mungkin kita jadwalkan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, untuk menjaring minat para peserta pelatihan secara individual untuk mengikuti kegiatan kepelatihan kita. Nah, itu adalah pentingnya membuat portofolio dan juga promosi dalam kegiatan kepelatihan. Sampai jumpa.